Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Alhamdulillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin izdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah la khawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Masyarul muslimin muslimat rahimakumullah, para jamaah yang muliakan Allah. Kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah, Allah akan menambah nikmat tersebut sehingga kita bertambah sehat dan kemudian bertambah pula semangat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Rajab. Sehingga kita akan merasa bahwa tinggal seminggu lagi, sepekan lagi ini kita masuk bulan Sya'ban. Setelah itu masuk Ramadan. Jadi, kita dianjurkan untuk istidad Badul Ramadan, ya, kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Ramadan. Jadi persiapan itu ada 3. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Jadi kita mengkaji ulang lagi ilmu-ilmu tentang puasa yang terkait dengan puasa. Yang kedua adalah juga kita mempersiapkan ruhani kita. Jadi kita sudah mulai dari saat sekarang sudah bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Sehingga ketika Ramadan tiba, kita bisa mengisi bulan Ramadan itu dengan berbagai macam amal soleh, dengan berbagai macam ketaatan. Yang ketiga juga kita mempersiapkan badan kita, jisim kita, agar kita menjaga agar diri kita dalam keadaan sehat ketika memasukkan Ramadan. Jadi kita mungkin dari mulai menata cara hidup kita, cara makan kita, supaya kita bisa memelihara diri adanya dari penyakit-penyakit yang bisa kita kendalikan. Ya, orang yang punya penyakit gula, kita kendalikan gulanya. Kemudian orang yang punya kolesterol yang tinggi, kita kendalikan kolesterol yang tinggi. Sehingga kita pada saat Ramadan itu kita bisa menjalaninya dengan baik karena kita dalam keadaan sehat. Para jamaah hadirin hadirat yang Allah, pada kesempatan ini kita akan mengulang kembali kajian kita mengenai puasa, khususnya terkait dengan ayat-ayat puasa yang ada dalam Al-Quran, yang dimulai dari ayat 183 kemudian sampai 187 yang bercerita puasa, kemudian yang 188 itu sebagai akibat dari kita bisa menjalankan puasa dengan baik. Ayat yang terkenal dalam Quran, ayat Al-Baqarah 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun pada tahun 2 Hijriah, pada pertengahan bulan Sya'ban. Jadi ayat ini turun, kemudian setengah bulan lagi sudah langsung dipraktekkan. Kita paham semua barangkali artinya, karena sering dibahas, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi allazina itu maknanya orang-orang. Kalau satu orang, allazi. Jadi kalau
Alladzina selalu dimaknai dengan orang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu, ya, amanu itu mereka telah beriman. Siapa? Alladzina itu orang-orang itu ada yang mereka sudah beriman. Amanu. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan pada kalian semua. Jadi khitabnya ini artinya lawan bicaranya ini artinya orang-orang beriman. Ya. Wajib kalian semuanya alaikumussyam. Untuk apa? Untuk berpuasa. Dibaca siamu, bukan siamin, bukan siama, tapi siamu karena itu merupakan naibul fa'il kalau dalam bahasa Arab, struktur nahwu itu. Jadi kutiba alaikum siamu kama seperti kutiba alaikum min qablikum, seperti telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Itu menunjukkan bahwasanya sebelum umat Muhammad ini juga ada kewajiban puasa. Tujuan puasa itu apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini, di dalam ayat ini ada 3 kata kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah amanu, artinya orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah asyamu, puasa. Dan yang ketiga adalah takun, asalnya takwa, arti orang takwa. Apa korelasinya antara iman, puasa, dan takwa? Jadi korelasi iman itu adalah, iman itu adalah sebagai raw materialnya. Jadi, raw materialnya iman. Puasa itu sebagai prosesnya, kemudian takwa itu sebagai hasil. Jadi takwa sebagai hasil. Jadi kalau kita bicara proses produksi, hasil itu akan baik kalau raw materialnya baik. Kemudian raw material yang baik itu, kalau prosesnya baik, maka hasilnya menjadi sempurna. Tapi kalau raw materialnya tidak baik, diproses seperti apapun, artinya pasti hasilnya tidak akan sempurna. Jadi kalau kita bisa lihat artinya dalam keadaan sehari-hari, secara umum artinya, seharusnya orang yang sudah berpuasa puluhan tahun itu seharusnya dia bertambah takwanya, begitu kan? Apa yang terjadi? Tapi barangkali termasuk kita juga, ini kita harus introspeksi dalam diri kita. Sudah berapa puluh tahun kita puasa, kok kita nggak jadi orang yang bertakwa gitu? Atau minimal kalau seandainya kita belum jadi bertakwa, kita berjalan menuju ketakwaan, maksudnya ya, gitu. Bertambah lama, bertambah takwa, kita bertambah adanya mendekati ketakwaan. Minimal seperti itu. Kalau kita barangkali masih jauh untuk mewujudkan ketakwaan dalam diri kita. Tapi ketika artinya, nah kita harus analisis, jangan-jangan bisa saja raw material kita ini yang kurang bagus, artinya iman kita yang kurang bagus. Bisa jadi. Bisa jadi iman kita yang kurang bagus, sehingga mau puasa kayak gimana pun ya tetap aja kita gini-gini aja. Nauzubillah min dzalik. Kita istighfar banyak. Iman kita dari segala bentuk kenifakan, kemunafikan. Bersihkan iman kita dari bentuk artinya kesyirikan yang kecil apapun misalnya. Kesyirikan yang kecil itu diantara riya dan segala macam. Ya kita benahi dulu iman kita. Ya, sehingga iman kita menjadi iman yang kokoh. Yang asluha sabitun wa furu'a fis sama tu'ti ukula kullahin bi izni rabbiha. Jadi iman yang kokoh itu seperti jadi, akarnya menghujam ke bumi, cabangnya menjuntai ke langit, dan setiap hari memberi buah. Artinya orang beriman itu harus bermanfaat dalam kehidupannya.
Ya, kisi-kisi aja seperti itu. Jadi kita perbaiki itu. Jangan iman, jangan ini belum iman yang eh, bisa diproses untuk menjadi takwa. Jadi kita harus menyiapkan iman kita ini. Di antara yang paling penting adalah yang bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan tidak baik, bahwa kita harus yakin betul bahwasanya tidak cukup hanya kita beriman kepada Allah saja. Itu yang pertama memang harus kita lakukan, tapi dia pungkas ini akhirnya adalah bahwa kita harus tahu nanti bahwa kita yakini pula ada hari akhirat yang dimana semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap artinya apa yang kita buat selama kita hidup. Jadi iman kita itu karena bahwa keyakinan yang yakin betul sehingga kita akan hidup kita akan jaga untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan kemudian waktu kita gunakan untuk menambah pahala-pahala. Nah, kalau iman kita sudah seperti itu, ya baru iman kita bisa diproses artinya menjadi lebih baik lagi, sehingga tidak sekedar kita menjadi orang beriman, tapi kita menjadi orang yang bertakwa nanti. Prosesnya dengan apa? Diantaranya dengan puasa itu. Dan puasa itu tidak sekedar puasa artinya, dalam pengertian orang awam. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ini sudah sering kita dengar artinya. Gitu, salam ceramah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'aths. Betapa banyak orang puasa tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Nah, harus kita betul-betul jadi bahan renungan kita. Sabda Rasulullah ini kan sindiran bagi kita semua. Jangan-jangan kita termasuk orang yang nauzubillah min dzalik. Ya, kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita termasuk orang yang tadi puasanya tidak dapat apa-apa. Nauzubillah. Karena puasa yang benar itu imanan wa ihtisaban. Ya, puasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan pada Allah agar puasa kayak ini benar-benar kita persembahkan kepada Allah dengan sebagai puasa yang terbaik. Ya, ulama itu menganjurkan katanya setiap hari kita muhasabah pada bulan puasa itu. Apa yang kita lakukan selama tadi kita mau buka puasa itu kita muhasabah. Muhasabah kita menilai diri kita bagaimana puasa kita hari ini. Ya. Sempurna atau tidak, sia-sia atau tidak. Karena dalam kajian, kemudian dalam kajian lanjutannya para ulama itu mengatakan bahwasanya ada puasa yang hanya menggugurkan kewajiban saja, artinya ada puasa yang mendatangkan manfaat, meningkatkan artinya derajat kita di mata Allah. Jadi puasa yang menjaga dulu aja, puasa meninggalkan al-mubtilat, artinya yang hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi, itu puasa menggugurkan kewajiban kita. Kalau sepanjang kita tidak makan dan minum di siang hari, sepanjang kita tidak berhubungan dengan suami istri di siang hari, puasa kita secara fikih sah, artinya gugur kewajiban kita untuk berpuasa. Tapi apakah katanya puasa itu kemudian mendatangkan manfaat bagi kita dalam menaikkan kualitas kita menjadi orang bertakwa? Belum tentu. Jadi banyak hal-hal adalah ibadah kita ini yang perlu kita waspadai. Jadi ada ibadah yang sekadar menggugurkan artinya kewajiban saja. Banyak artinya. Di antara contoh yang paling gampang artinya. Kita sering hari Jumat itu diingatkan bahwa orang yang berbicara pada hari Jumat itu kan melakukan sia-sia. Apakah dia tidak terima Jumatnya? Diterima Jumatnya, tapi dia tidak dapat pahala begitu kan. Sepanjang ikut sholat Jumat, artinya diterima. Ada lagi, satu lagi artinya yang juga harus kita perhatikan. Ini saya kadang-kadang di Masjid Al-Falah itu suka sedih juga. Itu. Hatib sudah naik mimbar pasti kosong.
Ya, sop pertama masih banyak bolong, sop kedua apalagi sop ketiga banyak yang bolong. Padahal ada sebuah hadis yang ada beberapa hadis, bukan satu hadis lagi. Itu kalau Jumat itu artinya fi kulli abwabil malaikat. Di setiap pintu-pintu masuk ke masjid itu ada malaikat. Dia mencatat siapa orang masuk. Yang nomor satu dicatat nomor satu, yang nomor dua dicatat nomor dua sampai yang terakhir. Nah, ketika hatib sudah naik mimbar, ucap assalamualaikum, malaikat yang mencatat di pintu itu duduk, ditutup bukunya. Ya, udah ada orang masuk, ya udah masuk. Ya, itu masuk dalam catatan malaikat yang akan dapat pahala. Dalam hari kita hati-hati, ya, kita menyimpang sedikit dari puasa ini supaya kita aja perhatian, kita ingatkan teman kita itu barangkali yang masih lalai artinya untuk segera datang ke Jumat. Perintah Jumat itu jelas, Pak. Faiza qudatus salatul yaumil jum'ati fas'au ila bizikrillahi wazarul bai'. Apabila dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka hendaklah kalian bersegera untuk menuju tempat Jumatan, wazarul bai', tinggalkan segala urusan. Nah, ketika membahas ini, para ahli fikih ulama mengatakan hukumnya sudah haram ketika kita melakukan aktivitas lain yang tidak kaitannya dengan Jumat ketika azan Jumat sudah berkumandang. Wah, itu keringat. Nggak boleh kita salat sempat kita alami. Jadi begitu paling tidak kita kalau begitu azan Jumat kita harus segera berwudu, tinggalkan urusan, segera berwudu, proses. Dan proses itu masih bisa kan. Tapi kalau kita azan Jumat masih ada aktivitas lain yang selain tidak berkaitan dengan Jumat, sudah hukumnya sudah haram. Nah, ini analog saja bahwa ada hal-hal yang kewajiban yang kita lakukan ini hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi kita tidak dapat pahala. Jadi orang yang datang telat Jumat itu telah melakukan sesuatu yang haram artinya. Walaupun Jumatnya barangkali sah. Sama dengan puasa seperti itu juga. Bagaimana puasa yang proses yang baik itu? Jadi kan tadi kan ininya raw materialnya kan iman. Kalau iman kita benerin dulu. Sekarang prosesnya kita benerin dulu juga sama. Jadi tidak hanya sekedar menahan makan dan minum. Kalau Imam Al-Ghazali itu membagi 3 tingkatan orang puasa itu. Yang pertama, tingkatan pertama adalah orang awam. Puasa yang orang awam itu meninggalkan yang membatalkan puasa. Kemudian tingkatan yang kedua adalah orang yang berpuasa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Tingkat yang ketiga adalah orang yang totalitas. Puasanya itu bukan hanya puasa badan saja, bukan puasa sekedar amal saja, tapi puasa pikiran kita. Jadi pikirannya kita puasakan juga. Nah, sekarang jadi persoalan kita minimal paling tidak kita bisa mulai tingkat yang kedua lah. Kalau sudah tingkat kedua ini kita dapat pahala. Nanti kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya, Imam Ghazali merumuskannya 5 saja jadinya. Tapi intinya bukan 5 itu saja, tapi hal-hal yang mirip dengan itu bisa kita kaitkan ke sana. Jadi Allah sendiri mengatakan bahwa Allah tidak perlu puasa orang-orang yang tidak meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Ya, ini sebenarnya kita harus ingat-ingat. Apa sih artinya yang pertama al-ghibah, atau membicarakan kejelekan orang lain. Itu masuk mengatakan puasa. Al-kazib, membohong, itu mendatangkan puasa. Namimah, ngadu domba, itu membatalkan pahala puasa. Nazar bisyahwat, mana lawan jenis dengan syahwat, itu membatalkan pahala puasa.
Dan semua itu dosa juga, Pak. Ghibah itu mau puasa, nggak puasa dosa. Berbohong, mau puasa, nggak puasa dosa. Ngadu domba, mau puasa, nggak puasa dosa. Memandang orang lain lawan jenis syahwat itu mau puasa, nggak puasa dosa. Jadi sama kasus dari Jumat tadi, Pak. Jadi kan begitu tadi. Orang udah azan Jumat masih kerja, artinya masih melakukan hal yang lain, tidak ada aktivitas Jumat, dosa dia. Ya. Sama juga puasa gitu juga. Jadi kita tinggalkan itu semua. Kita pelihara puasa kita agar terbebas dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, baru setelah itu kita bisa meningkat kualitas kita karena kita sudah mampu untuk mengendalikan perbuatan kita dari perbuatan dosa pada puasa. Nah, baru itu nanti barangkali kita menjadi ada orang bertakwa kalau itu nanti. Meningkat kualitas kita seorang mukmin beriman sekedar pun menjadi orang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya artinya ada satu hal barangkali kita bisa menjadikan landasan motivasi kita misalnya. Bahwa puasa itu bukan hanya diwajibkan pertama kali ini saja oleh di umat-umat sebelumnya juga, artinya sudah diwajibkan untuk berpuasa untuk supaya kita tidak merasa berat. Karena sebelum disyariatkan berpuasa itu orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam kan artinya tidak kenal agama. Mungkin yang ngerasa kaget juga disuruh puasa gitu. Berat amat ini. Makanya dikasih motivasi, bukan Anda saja, dulu orang juga disuruh puasa. Nah, ayat yang keduanya malah lebih meningkatkan ayyamam ma'dudat. Pada hari-hari yang bisa dihitung artinya. Ayyam jamak dari yaum. Ma'dudat yang dapat dihitung. Artinya nggak dapat hitung, artinya nggak banyak. Artinya nggak. Lebih banyak nggak puasanya dibanding harus puasanya. Ya itu merupakan bagian dari motivasi bahwasanya ya puasa itu sebetulnya ya jangan dianggap terlalu berat. Harus kita anggap bahwa itu suatu hal yang memang ya bagian dari kewajiban seorang beriman untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi ayyamin ukhra ganti di waktu yang lain. Ini bagian dari rukhsah dan keringanan yang Allah berikan kepada kita. Allah itu tidak semena-mena, tidak enaknya saya menetapkan hukum, pokoknya puasa kamu. Mau sakit, mau puasa. Oh, ya. Gak bisa. Tidak, Allah memberikan rukhsah, keringanan pada kita untuk tidak berpuasa kalau kita sakit atau safar. Nah, safarnya ya kesempatan al-fikih, safar yang boleh kita menjamak mengqashar salat. Jadi ada kaidah-kaidahnya. Itu walaupun nanti ada perdebatan berapa kilometer harus boleh. Tapi yang penting artinya harus ada klausul itu, safar. Ya. Yang kalau Imam Syafi'i 86 km baru orang boleh bisa qashar salat. Kalau kurang dari itu artinya belum boleh. Kalau imam yang lainnya artinya ada yang penting saya keluar dari batas kota. Tapi repotnya sekarang batas kota nih nggak jelas artinya kan. Batas tempat tinggal perkampungan itu nggak jelas. Kalau dulu kita waktu saya pertama kali tinggal di Pondok Kelapa ini udah lewat artinya sumber atasnya banyak sawah masih itu. Sampai nanti muncul-munculnya di Perumnas Bekasi sawah dulu kan gitu. Turun ke bawah. Di batas kota di situ artinya. 5 km, 7 km itu boleh kita qashar. Tapi sekarang ini nggak jelas. Kalau dulu perkampungan terkonsentrasi, kota terkonsentrasi di satu tempat, dikelilingi oleh sawah, ladang segala macam, sehingga kalau kita pindah kota itu jauh. Sekarang enggak. Ya sekarang dari kita semeratanya udah beda kota ini. Ya, itu perlu ijtihad namanya kita.
Nah, kadang-kadang kan balinya kepada kita sendiri, artinya safar ini kan. Kalau ada masyakkah atau kalau kesulitan yang barangkali kita bisa. Tapi juga jangan digampangkan seperti Syiah. Kalau Syiah itu kalau orang keluar rumah tiap setengah hari, itu saya sebelum tengah hari, sebelum zuhur, itu dianggap safar, boleh buka dia. Kalau orang Syiah. Jadi kalau keluar rumah sebelum zuhur itu, udah keluar rumah, dia pergi kemana, itu, udah boleh buka dia. Nah, itu kan artinya penafsiran yang terlalu jauh dari maksud tujuan puasa. Ya, gitu. Kemudian sakit kita juga. Ada pertanyaan nakal juga di kitab fikih ada pertanyaan nakal juga. Bagaimana hukumnya orang yang safar, kemudian dia tidak puasa? Boleh nggak dia berhubungan sama istri? Dia pergi pesir ke Medan gitu kan? Dia kan nggak ada wajib puasa. Secara hukum dia nggak wajib puasa. Jadi dia boleh tidak puasa. Dalam keadaan tidak puasa di bulan Ramadan ini, boleh nggak dia berhubungan badan gitu? Nah, sulit jawabnya. Itu namanya khilah. Kalau dalam kaidah itu fikih namanya khilah. Itu ngakali hukum. Itu tidak boleh itu gitu. Sengaja ngakalin hukum. Dia sengaja bulan puasa dia pergi jalan-jalan supaya tidak puasa. Dan kemudian dia nginep di hotel. Siang-siang berhubungan suami istri. Saya kan nggak puasa, dia bilang. Saya boleh nggak puasa. Jadi kalau saya boleh nggak puasa, ya apa sesuatu yang dilarang puasa itu saya boleh lakukan. Enggak boleh. Namanya khilah khairus syariah, mengakali hukum itu nggak boleh. Walalah yutiqun fidyatun ta'am miskin. Kemudian orang-orang artinya yang merasa berat untuk berpuasa, orang-orang tua artinya. Mungkin yang sudah pikun, ada orang tua sudah pikun, sudah makan, bilangnya belum, artinya kan, sudah baru makan, atau belum makan, bilangnya sudah makan, ditawarin makan, saya baru makan, kita ada gitu. Atau orang yang sakit, yang berkepanjangan, yang kesembuhannya itu susah diperkirakan. Fafidyatun ta'amu miskin, maka dia boleh memberi makan pada orang miskin. Jadi itu merupakan bagian dari kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Artinya bahwa puasa itu selalu Allah itu memberikan kewajiban, tapi ada rukhsahnya, ada keringanan-keringanan dalam kondisi tertentu ya, yang dibenarkan. Jadi enggak secara fisiologis kita ini orang artinya manusia, nggak makan 2 hari itu, nggak makan minum masih kuat, paling tinggi, paling lemas, nggak mati. Kalau suruh nggak makan, nggak minum, 3 hari, 4 hari. Orang yang artinya mogok makan itu sampai seminggu masih hidup dia. Tapi lemas barangkali, lemas artinya. Beda kalau napas 5 menit aja, nggak salah 5-3 menit orang sudah meninggal kalau nggak napas. Tapi kalau nggak makan minum bisa, ada yang kuat seminggu, ada 3 hari, 4-5 hari masih kuat. Jadi secara fisiologis kita ini memang tidak berat puasa itu, harus kita yakini seperti itu. Masa puasa Senin, Kemis, puasa ayam itu yang berat kan perasaan kita doang artinya. Kalau iman kita kuat ini insya Allah biasa saja kita puasa, aktivitas juga biasa normal. Apalagi zaman dulu Rasulullah puasa itu mereka perang Badar itu puasa, pada saat puasa, dan beberapa peperangan juga dilakukan pada saat puasa, nggak ada masalah. Orang biasa yang suka berbuat baik itu maka Allah tahu dan dia akan beri pahala. Maka kamu berpuasalah karena berpuasa itu baik bagi kamu. Kalau kamu mengetahui, jadi puasa itu adalah satu kebaikan. Seperti kalau kita baca dalam tafsir ini ada kajian yang menarik, tapi barangkali akan menjadi luas kajiannya bahwa puasa itu awalnya adalah pilihan. Tapi dan orang puasa itu lebih baik. Nanti setelah turun ayat 185, masa puasa itu menjadi wajib pada bulan banyak.
Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan di mana di situ diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi petunjuk manusia, kemudian wal furqan sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, pertama kali wahyu turun itu bulan Ramadan. Ya, ulama mengatakan 17 Ramadan waktu Iqra. Waktu itu belum puasa, bulan namanya bulan Ramadan, tapi belum puasa. Rasulullah belum puasa waktu itu kan, baru diangkat jadi Rasul. Cuman namanya itu bulan, sudah ada nama bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahru falyasum. Barang siapa yang hadir di tempat tinggalnya dan mengalami bulan itu, falyasumhu, maka hendaklah berpuasa pada bulan itu. Nah, di sini baru ada kewajiban ditegaskan puasa itu sebagai hukumnya wajib, artinya sebulan penuh. Awalnya tadi pilihan kalau menurut kata bagian tafsir ulama. Karena bagian latihan. Nah, ada kaidah dalam usul fikih tadrij fit tasyri'. Jadi tahapan di dalam penetapan hukum. Jadi Allah makan seperti itu. Seperti khamar itu kan 3 kali artinya. Baru sebelum dilarang. Bunga bang juga artinya bertahap itu, ketika diharamkannya sampai timbul pengharaman bunga bang itu secara bertahap. Begitu juga puasa artinya. Ya, sholat begitu juga. Sholat tadi awal sudah diwajibkan. Tapi sholat 5 waktu itu baru wajib setelah Isra Mi'raj. Dulu sebelum Isra Mi'raj sholatnya cuman 2 rakaat di waktu pagi, 2 rakaat di waktu petang. Itu tahapan dalam syariat Islam. Ya, kita terima sudah jadi. Sudah jadi seperti ini. Artinya kita langsung sholat 5 rakaat begitu masuk. 5 waktu kita sholat Islam. Begitu juga orang mu'alaf yang baru masuk Islam ya harus puasa sebulan penuh. Tapi di awal-awal Islam, ketika Islam, karena orang sudah tahu manfaatnya puasa, sudah tahu manfaatnya sholat, maka wajib berpuasa selama 1 bulan penuh. Kemudian diulang lagi Allah, wa man kana maridan aw safaran fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa artinya dalam perjalanan kemudian atau dalam keadaan sakit, maka dia boleh tidak berpuasa tapi mengganti pada hari-hari yang lain. Ya. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah itu menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi karena kita diberi rukhsah, jadi sakit-sakit ya nggak usah puasa. Artinya kalau, tapi tentu sakitnya ada ukurannya. Tadi seperti tadi artinya safar itu ada ukurannya, sakitnya juga ada ukurannya. Apa ukurannya sakit itu yang membahayakan? Kalau kita sakit, kemudian kita puasa membahayakan jiwa kita, itu kita haram kita berpuasa. Jadi, gara-gara kita sakit, gara-gara puasa kita bisa mati, haram puasa. Kemudian kita yang diharuskan kita juga berbuka dan tidak puasa kalau kita penyakit sakit, kemudian kalau kita berpuasa bertambah penyakit kita, itu kita wajib juga berbuka. Nah, kalau diperkirakan kalau kita puasa bertambah penyakit kita. Tapi kalau seandainya kita sakit, tapi kalau kita berpuasa tidak apa-apa, hanya sekedar menambah beban kita. Nah, itu pilihan bagi kita. Pilihan bagi kita. Penyakitnya ada sudah jelas di Al-Quran gitu.
Tidak serta-merta sebab penyakit. Ya, sakit korek kan sakit juga, sakit panu juga. Masa kita nggak puasa katanya, gara-gara sakit. Artinya eksim katanya kan sakit juga. Jadi penyakit-penyakit yang tidak artinya menjadikan kita bertambah sakit kita atau membahayakan jiwa kita, itu tidak perlu kita buka. Harus kita tetap berpuasa. Dan kemudahan yang Allah berikan itu bagian dari rahmat yang Allah berikan kepada kita. Para jamaah hadirin rahmati Allah. Jadi ini pemahaman kita yang baik. Nah, kemudian Allah waktu iddata. Hendaklah kamu penuhi bilangannya. Dia selama maksudnya supaya kita penuhi puasa itu ya sebulan Ramadan itu penuh. Jangan puasa, orang Jawa bilang puasa beduk. Ya, puasa beduk itu awalnya saya puasa, dan hari terakhir puasa lagi. Tengah-tengahnya bolong. Allah mintakan supaya sebulan penuh kita ini puasa. Wa tukabbiru ala mahadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian setelah kita puasa, kita dianjurkan untuk artinya bertakbir kepada Allah. Sebagai ungkapan rasa syukur yaitu pada Idul Fitri. Wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian semua ini jadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur karena apa tadi? Bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk memproses iman kita menjadi lebih baik sehingga meningkat derajat kita di mata Allah. Dan derajat takwa itu adalah derajat yang paling tinggi seorang hamba di mata Allah. Dan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita proses pemuliaan diri kita nih, berpuasa itu proses memuliakan diri kita dari sekedar beriman aja biasa-biasa saja menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah karena kita takwa. Nah, kita syukuri kita diberi kesempatan. Apalagi kalau kita baca di hadis-hadis kan betapa banyaknya fadilah bulan Ramadan itu. Dilipat gandakan amal kita. Kemudian kita diberi kesempatan luas untuk beribadah karena setan diikat artinya. Pintu surga dibuka sehingga harumnya surga itu tercium oleh rohani kita, orang-orang beriman. Sehingga kita bertambahlah kerinduan kita kepada surga. Sehingga kita lebih mudah terasa melakukan ibadah kita bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya ya. Ya, orang yang susah menghatamkan Quran sebulan penuh pada bulan Ramadan, dia akan terasa ringan pada bulan Ramadan menghatamkan. Bahkan orang yang sudah biasa artinya khatam tiap bulan ketika bulan Ramadan, dia ingin lebih banyak lagi khatam. Itu bagian dari rahmat Allah turun pada bulan Ramadan. Kita berterima kasih, bersyukur pada Allah memberikan kesempatan selama 1 tahun itu kita ada 1 bulan yang kita diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas artinya derajat kita di mata Allah dalam bertakwa. Menurut ayat selanjutnya, ya, ini ayat selipan, sebetulnya tidak ada kaitannya langsung dengan puasa, tapi ya bisa dikaitkan juga karena pada bulan Ramadan itu kan Rasulullah mengatakan ada doa yang tidak tertolak, ya tapi doanya orang puasa. Kemudian ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik 1000 bulan, di mana kalau kita berdoa ya doa kita akan banyak dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa iza sa'alaka 'ibadi anni," apabila ada orang bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, anni tentang diriku, fa inni qarib. Nah ini pun dibahas para ulama kalau ahli tafsir ya. Jadi yang menjawab ini qarib itu adalah langsung Allah, artinya aku dekat. Jadi tidak bisa begini, pertanyaan begini, misalnya apabila ada orang yang bertanya kepada engkau tentang diriku,
maka katakanlah bahwa Allah itu dekat. Mestinya begitu. Artinya bahasanya. Tapi tidak. Bahasanya tidak begitu. Apabila orang yang bertanya kepada engkau tentang diriku, bukan Rasulullah yang diperintahkan untuk menjawab bahwa Allah itu dekat, tapi Allah langsung nyelak. Pak ini qarib. Biasanya kalau ada yas'alunaka itu, yas'alunaka ruh. Ada kul ya, kul. Kan begitu. Yas'aluku kulir ruhu min amri robbi. Apabila ada bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah wahai Rasulullah, ya, kul ada kul, kulir ruhu min amri robbi. Ruh itu ada urusan Tuhanku, kata kita, gitu, kan gitu. Tapi ketika ini qarib, artinya Allah langsung menyelak pertanyaan atau jawabannya untuk menunjukkan bahwa aku dekat. Ngapain tanya-tanya artinya tentang diri? Aku dekat. Ini sama Allah ujibu dakwati da'i iza da'ani. Allah mengabulkan da'i. Da'i itu orang yang berdoa. Tapi ada syarat iza da'ani. Apabila dia berdoa kepadamu. Kalimat ini pun jadi bahasan para ulama. Ada orang berdoa, tapi iza da'i apa? Kenapa Allah memerlukan iza da'ani? Artinya menegaskan. Karena ada orang berdoa seperti tidak ada berdoa, Pak. Orang doanya ya karena kebiasaannya Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa yang sudah lewat lancar gitu kan. Nggak ada penghayatan. Maksudnya dihayatin kan. Rabbana atina fid dunya. Ya aku benar-benar minta kebahagiaan di dunia. Apa yang akhirat gitu. Tapi enggak karena sudah lancar loh gitu. Nah itu tidak dianggap berdoa sama Allah. Kalau orang doa kan betul-betul harus ada tawajuh atau menghadapkan pikiran kita, hati kita mengharap pada Allah bantuan. Maka Rasulullah niatkan ud'u ilallahi antum muqinu bil ijabah. Innallaha yaqbalu du'a min qalbin ghafillah. Hendaklah kalian berdoa itu dengan keyakinan bahwa doa akan diijabah, akan dikabulkan Allah. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Nah, harus riwayat Abu Daud. Jadi kalau kita berdoa, hati kita harus hadir, kan ya. Ya kita benar-benar berdoa. Kapan saja kita berdoa, kalau kita hadirkan hati kita. Ya, kembali lagi kepada kaidah ada kaidah yang doa sekedar doa tadi, tapi dapat pahala dia karena berdoa walaupun tadi, tapi tidak dapat pengabulan begitu kan? Karena tetap orang baca doa itu dapat pahala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dapat pahala dia karena sudah berdoa kepada Allah, dapat pahala. Tapi dikabulkan sama Allah alam. Tadi kalau dikabulkan ada syaratnya tadi. Kan iza da'ani, apabila dia benar-benar berdoa. Ada kata gitu. Ujibu tatawad da'i, Allah akan mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila ia benar-benar berdoa. Nah, gitu. Tapi kalau doanya cuman di bibir saja, tidak sampai di hati, tadi Allah tidak mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai, kata Rasulullah. Kalau kita mau dikabulkan doa kita, ya khusyuklah kita berdoa, hadirkan hati kita ketika berdoa, benar-benar tahu apa yang kita minta, itu kita mohon supaya dikabulkan oleh Allah. Wal yu'minu bi, tapi syaratnya diantaranya adalah wastajibu itu milik. Jadi penuhi dulu permintaanku, kata Allah, untuk berpuasa, melakukan ketaatan, dan mengimani, yakin bahwa Allah itu mampu mengabulkan doa kalian. Baru doa itu dikabulkan. Jadi kita jangan setengah-setengah, yakin bahwa Allah itu mampu apa saja yang kita minta. Artinya Allah mampu, artinya mengabulkan doa kita. La'allahum yarsudun, supaya kalian, mereka semua itu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang menarik adalah ini ayat yang 187 ya.
Tetap menuju. Ini proses puasa. Jadi ketika puasa itu disyariatkan, jadi kan orang kan sahabat itu samina wa ta'na, begitu perintah puasa dia puasa saja, dia gak tanya banyak tanya gimana caranya puasa, pokoknya puasa dari pagi sampai sore puasa. Nah kemudian sahabat ini macam-macam menafsirkannya. Jadi salah satu kita baca salah satu tafsir begitu. Jadi ayat selanjutnya 187 ini 187. Ukhila lakum atas syami rafasa ila nisaikum. Jadi ketika puasa itu baru disyariatkan, ya seolah-olah kita boleh makannya itu boleh makan sampai maghrib. Kemudian malam-malam nggak boleh kita berhubungan suami istri, tetap berlaku. Bahkan Umar bin Khattab itu dan para sahabat yang lain, waktu bukanya itu cuma dari maghrib sampai isya. Setelah isya itu kalau ketiduran nggak boleh makan lagi, nggak boleh berhubungan sama istri lagi. Nah itu barangkali cara atau ini persahabat penafsiran seperti itu. Tapi kemudian dibatalkan oleh ayat ini, artinya bahwa malam itu boleh, artinya telah dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan suami istri pada malam hari. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kamu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian dari istri. Jadi suami istri adalah pakaian, diibaratkan pakaian. Ini jadi falsafah juga, Pak. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa istri kalian adalah pakaian bagi kalian, kalian pakaian dari istri kalian. Ini ada prinsip rumah tangga yang harus kita bisa pegang. Gimana tetap prinsipnya itu? Kalau ini kita agak keluar sedikit dari proses pembahasan puasa secara keseluruhan, tapi ada ayat ini, potongan ayat ini bisa menjadikan prinsip yang harus kita sadari. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kamu pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi istri kamu. Apa fungsi pakaian itu? Fungsi pakaian pertama wiqayah, melindungi. Kita pakaian itu kan melindungi kita dari hawa dingin, ya, atau hawa panas, melindungi kita dari kotoran-kotoran, melindungi diri dari para kuman dan segala macam. Kalau kita nggak pakai pakaian kan potensi kita kena kuman kan lebih tinggi kalau kita dibandingkan pakaian misalnya gitu. Kena tinggi kita serangga kalau kita pakai pakaian. Kayak penjaga. Oleh karena itu suami istri itu harus saling menjaga, saling melindungi. Artinya suami melindungi istri, istri melindungi suami. Artinya kita singkat saja, kita bahas ketika. Kemudian yang kedua adalah sitrul aurah. Seluruh pakaian itu adalah menutup aurat. Jadi suami istri itu harus menutupi kejelekan pasangannya masing-masing. Jangan diceritakan sang istri menjelekkan suami dengan temannya, sang suami menjelek-jelekan istri di teman-temannya. Justru harus ditutup aurat. Aurat itu segala kejelekan. Fungsi pakaian saya menutup aurat. Kejelekan istri adalah ladang bagi suami untuk memperbaikinya. Kejelekan suami adalah ladang istri untuk memperbaikinya. Ini prinsip kita berkeluarga seperti itu. Singkat kita. Yang ketiga artinya fungsi pakaian tazyin, memperindah. Nah, jadi suami harus memperindah kehidupan istrinya, istri harus memperindah kehidupan suaminya. Sehingga ketika orang berkeluarga itu hidupnya seharusnya harus lebih indah dibanding dia sebelum berkeluarga. Itu maknanya. Kalau kita hidup berkeluarga tapi ternyata hidup kita lebih tidak indah, hidup kita menjadi lebih jelek dibanding kita sebelum berkeluarga, bakal apa kita berkeluarga? Bakal apa kita berkeluarga? Nggak perlu gitu. Enak sendiri aja. Jadi ketika taruh kursus enak jadi bujangan kemana-mana, tidak ada yang larang itu.
Ya bakal apa kita berkeluarga kalau kita hidup kita menjadi tidak lebih indah setelahnya, harusnya gitu. Makanya tazin, jadi si filosof ini ya, bahwasanya hidup kita rumah tangga ini harus lebih indah artinya dibanding kita hidup sendiri. Yaitu artinya penilaian kita ya, hanya sekedar mengenai potongan ayat ini. Nah kemudian Allah menegaskan bahwasanya alimul alamun tahtun anfusakum alaikum fa'ankum. Tapi Allah itu tahu karena begini, ketika awal tadi puasa itu ketentuannya belum diatur secara rinci, jadi orangnya banyak yang ada orang yang ketiduran habis isya nggak makan sampai besok paginya, kemudian ketika ketemu Rasulullah orang tuh lemes, ditanya kenapa saya nggak makan, kan saya ketiduran sampai isya sehingga saya nggak makan lagi. Itu ditegur Rasul, bukan begitu maksud puasa. Bahkan Umar bin Khattab juga menurut pandangan beliau ini dia melakukan pelanggaran karena setelah habis isya beliau berhubungan dengan istrinya. Karena pendapat waktu itu nggak boleh, artinya setelah habis isya itu nggak boleh berhubungan dengan istri. Maka dia awal ayat ini adalah ukhila lakum latasyami rafasan nisaikum, dihalalkan bagi kamu untuk berhubungan sama istri. Dan semua itu diampuni oleh Allah katanya. Jadi, kata-kata baru ditegaskan fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr sumatimus siyam dan lail. Jadi baru ditegaskan oleh Rasulullah melalui ayat ini bahwa puasa itu mulai fajar subuh sampai maghrib. Di luar itu setelah maghrib tiba, kita semua larangan-larangan yang puasa itu sudah dibatalkan. Artinya, boleh kita lakukan, termasuk katanya hubungan suami istri. Kalau dulu nggak boleh, habis isya nggak boleh hubungan istri. Kalau mau istri antara maghrib dan isya itu kalau awal-awalnya. Karena prinsipnya kan kalau sahabat itu samina mata, begitu datang perintah kerja, karena jadi nggak banyak tanya dulu. Tapi ketika penafsirannya kemudian menjadi berbeda, artinya, nah kemudian Allah memberikan penegasan di sini bahwa puasa itu adalah tadi bahwa mulai dari subuh sampai maghrib. Nah setelah maghrib, pas makan boleh, hubungan suami istri boleh dan segala macam. Pokoknya hal-hal yang halal yang dilarang tadi selama siang hari, kalau maka boleh dilakukan pada malam hari. Nah kemudian ayat potongan ayat selanjutnya wa tubasyiru antum aqtimu fil masjid hududullah wa taqrabuha. Ini juga potong ayat ini menjelaskan tentang iktikaf. Jadi dulu itu artinya ketika awal-awal Ramadan ini kan ada perintah iktikaf, sudah diperintahkan juga bahwa kita beriktikaf 10 malam terakhir. Tapi ada sahabat orang Arab namanya mungkin nggak tahanan gitu kan. Jadi iktikaf di masjid 10 hari, dia pulang dulu, dia hubungan sama istri dulu, sama mandi, balik lagi ke masjid. Mungkin namanya orang Arab barangkali dengar. Libidonya besar. Nah, kemudian dilarang oleh Allah. Wala tubasyiru antum akifuna fil masjid. Kalau kita itikaf artinya jangan begitu artinya. Itikaf aja nanti. Karena Nabi itu mencontohkan bahwa ketika 10 malam terakhir beliau mengencangkan ikat pinggangnya, itu adalah isyarat perumpamaan bahwa dia tidak artinya tidak berhubungan suami istri pada 10 malam terakhir, itu dicontohkan Rasulullah. Tapi kan bahasanya isyarat seperti itu sahabat nggak ngerti. Jadi ada istikaf 10 malam, kata malam 23 dia pulang ke rumahnya dulu, hubungan suami istri, mandi balik lagi ke masjid istiqamah, itu tidak boleh. Malah tegaskan itu, tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah artinya hukum-hukum Allah, jangan kamu dekati, artinya, jangan kamu langgar. Jadi
Salah satu kita daripada itu makanya ada larangan, ada makruh kalau kita niat iktikaf. Larangan bukan makruh. Kalau kita iktikaf jangan hubungan sama istri. Tapi kalau kita tidak iktikaf, ya tetap boleh halal tadi. Hari kita di rumah, karena kan niat iktikaf. Kalau kita iktikaf nggak boleh kita. Kalau iktikaf balik lagi gitu. Hubungan sama istri balik lagi ke masjid nggak boleh. Kalau jelas orang wala tubasyiru antum akifuna fil masjid. Janganlah kamu artinya berhubungan suami istri pada kamu sedang iktikaf di masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah hukum Allah, jangan kamu dekati. Jadi ini proses pembelajaran artinya ketika awal puasa diperintahkan itu karena sahabat itu samina wa ta'ala banyak tanya. Tapi dalam prakteknya kemudian terjadi artinya hal-hal yang ya penafsiran yang kurang pas, sehingga dibenarkan oleh ayat ini ya 187 bahwa inilah perintah puasa yang seterusnya seperti ini praktek puasa kita. Dan ayat yang ke-188 ini adalah artinya dicontohkan sebagai apa? Contohnya orang puasa itu yang bisa membina dirinya menjadi orang bertakwa sehingga dia tidak mau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlil hukam. Ya, kemudian arti orang beriman itu tidak mau memakan harta orang lain secara batil. Udah mengambil hak secara batil, kemudian hasil yang dia ambil dari orang itu dibuat nyogok hakim lagi. Nah itu jadi abang dulu udah ada saya. Bakal menjogok hakim. Batul hukam. Kita kulu fa'alkum min amwalin nas. Supaya bisa makan harta orang lain dengan cara berdosa itu kan dia. Orang puasa dia mau melakukan itu dia. Karena apa? Orang puasa yang halal saja dia sudah bisa tahan, apalagi yang haram dia pasti punya kemampuan untuk bisa tidak mau makan yang haram. Yang halal saja waktu selama puasa dia tahan. Makan, minum halal, hubungan suami istri halal. Tapi ditahan pada saat kita puasa. Maksudnya supaya nanti kita setelah kita puasa ini untuk menahan yang haram itu lebih kuat lagi. Ya, itu maksudnya. Tujuan puasa adalah seperti itu. Ketika kita mampu kita menahan diri dari hal-hal yang halal, maka setelah puasa kita lebih mampu lagi menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulang ini barangkali kita tadabur singkat saja ya mengenai ayat-ayat puasa, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita, tambahan ilmu atau tambahan dorongan kita untuk bisa melakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali kalau ada pertanyaan 1, 2 silakan, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Ya cukup ya. Jadi kita tutup saja dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Subhanaka la nukhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma takhulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna ar-rasyidin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.